mana ya? Biasanya ada di samping saya. Kok ini belum ada? Ada yang lihat Pak Ustadz nggak? Sebelah sini ada yang lihat Pak Ustadz? Nah, ini bukan anaknya Pak Ustadz ini? Oh bukan ya? Oh pantas nggak mirip ya? Kirain kemana Pak Ustadz ya? Biasanya tuh udah dateng nih. Kok ini tumben? Waduh. Tapi nggak apa-apa. Kita mulai aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru, aduh panjang umur. Ya sahabat. Iya Pak Ustadz. Banyak buaya pada jerawatan. Cakep. Saya ketelatan. Aduh. Maafin ya. Iya nggak apa-apa Ustadz. Muka pucet, minum dia hangat. Cakep. Macet banget. Paham lah. Namanya juga Jakarta. Lagian belum telat kok. Ini belum opening, belum pantun. Ya. Nah berhubung Pak Ustadz udah datang, saya izin pantun dulu ya. Silakan. Oke. Di lantai bentangkan tikar. Cakep. Para tamu duduknya di dalam. Sebelum acara kita gelar, izinkan aku mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya Allah, buah manggis dibawa-bawa. Cakep. Anak pitung makan ketumbar. Cakep. Sahabat manis kalau tertawa membuat hati kita makin berdebar-debar. Cakep banget pantunnya Ustaz. Nah kalau gitu kita sapa yang di rumah dulu. Assalamualaikum sahabat di rumah. Bagaimana kabarnya? Insya Allah mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Senang sekali saya Bobby Maulana bisa mengajak sahabat semua di dalam program yang insya Allah akan mendekatkan kita dengan kebaikan, dengan sedekah di bulan suci Ramadan ini. Selamat datang di Sodakoh Yuk. Bisa Yuk. Bersama Ustadz kita yang jago banget pantunnya, yang makin cakep, makin sehat aja nih kelihatannya nih. Ustadz Taufikur Rahman. Makan tales. Cakep. Makan tales. Cakep. Biasanya keles. Pak Ustadz. Ya. Tapi sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Di Allah. bulan puasa ini kita jangan sampai kendor, jangan sampai ngedrop. Coba kita tes dulu. Sahabat. Iya. Nah, Pak Ustadz coba cek dulu Pak Ustadz. Sahabat. Iya, Pak Ustadz. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Keren. Mudah-mudahan sehat selalu sampai dengan acaranya selesai, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari acara Sodakoh Yuk ya. Nah, sahabat-sahabat di studio yang cakep-cakep ini adalah murid-murid, orang tua, serta pengajar dari SDN Kebon Pala 4. 04 kali Kak Bobby. 04 ada ya? yang nyelotok tadi bisa denger. 04? Iya. Oh iya, kalau 08 Lebak Bulus Pak Ustadz ya? Baik, nah Pak Ustadz waktunya sekarang kita untuk mengumpulkan sedekah beras dari sahabat yang sudah ada di studio. Gerakan sedekah beras Sodakoh Yuk akan terus dilaksanakan sampai dengan Ramadannya selesai. Ya. Nantinya akan kita sedekahkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Udah siap semuanya? Yuk Pak Ustadz kita kumpulin. Sodakoh Yuk. Bisa Yuk. Salam alaika ya Rasul, salam alaika. Ya, selalu duduk aja. Ya Habib, salam alaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sodakohnya semuanya, ibu-ibu, adik-adik, guru-guru yang ada di sini. Kita doain mudah-mudahan adik-adik semuanya jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Pinter, cerdas, dimudahkan segala urusannya baik dunia maupun akhiratnya. Amin. Buat orang tua sama guru-gurunya Ya, silakan buat Ustaz. orang tuanya, buat guru-gurunya rezekinya makin berlimpah. Amin. Cepat Allah panggil sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Amin. Ziarah ke makom baginda Rasulillah. Amin. Bisa pulang tambah beli sawah. Amin. Bisa beli mobil mewah. Amin. Makin bahagia dengan suami tercinta. Pokoknya semuanya yang terbaik untuk sahabat di studio. Semua. Dari Bekasi ke Tambak Beras. Cakep. Makan lesen sampai ke Mekah. Cakep. Makasih sudah berinfak beras. Mudah-mudahan terus makin barokah. Amin. Allahumma amin.
Oh iya, Pak Ustadz. Ngomong-ngomong tadi tuh gimana kok Ya bisa Allah, Kak Bobi. kemacetan gitu naik apa? Naik ojek? Apa mobil? Ya naik ojek lah. Bukan ojek sih. Saya nyebutnya lebih sopan. Itu ketemu Menteri Perhubungan bagian jalan darat. Alias Perhubungan online ojek. Tapi Kak Bobi ini yang menarik. Ya Rob, saya baru tumben nemuin tuh tukang ojek kayak gitu. Punya pesantren. Ah, ini yang nganter Pak Ustadz? Iya. Ya Allah. Sebentar. Pak Ustadz tadi ada acara. Ya, acara. pengajian. Terus macet. Macet. Panggil ojek online. Nah, iya, ke ojek lah. Dan akhirnya ketemu. Ya udah, kemana Pak Ustadz? Mau ngaji juga saya di Sodakoyu. Udah, terus cerita tuh sambil di perjalanan. Dia walaupun tukang ojek, tapi punya santri. Santrinya ratusan. Wah, Masya Dan Allah. hasil dari ngejeknya tuh, ya duitnya dipakai buat makan para santrinya di pesantren. Masya Allah, tabarakallah. Coba. Jadi driver ojek online, Ya. tapi punya pesantren, Ustaz. Punya santri, Kak Bobi. Masya Allah, hebat ya, Bu, ya? ya, Hebat. baru nemuin sekali gitu udah kepo kan. Kepo, Pak Ustadz. Makanya bisa seru tungguin dulu di masih depan. ada? Masih penasaran soalnya. Pas banget kita undang aja buat Kelihatannya ngobrol-ngobrol. begitu, makanya ada nyonye. Rambutan nyonye dari Ucok. Cakep. Kelihatannya cocok. Ah, Saya itu. panggil ya. Boleh. Bang Dang. Ada. Di mana ntar deh? Bang Dang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Dang. Ya Allah, boleh tepuk tangan dong. Ini sahabat-sahabat studio, adik-adik, ibu-ibu juga penasaran pengen kenal sama Bang Dang. Katanya ini driver ojek online yang punya pesantren. Masya Allah ya Pak Ustadz. Iya. Alhamdulillah dari kita ngojek sampai sekarang bisa berdiri pondok pesantren. Tuh. Jadi memang kegiatan kita ngojek, jadi tetap apa yang kita laksanain nggak nungguin kaya. Dari ngojek insya Allah bisa. Wah, cakep nih. Sesuai banget sama tema kita. Sedekah nggak usah nunggu kaya. Tapi kita lihat dulu kesehariannya Bang Dang. Silakan. Assalamualaikum sahabat RTV. Nama saya Endang Irawan. Alhamdulillah sekarang saya pembina daripada Pondok Pesantren Nurul Iman Ciamas Bogor. Di sana banyak penghafal Al-Quran. Insya Allah kepada anak-anak yatim kami fasilitasi dengan gratis. Dan mereka adalah motivasi saya, penyemangat saya bekerja mengais rezeki di jalanan, biar santri-santri saya ini bisa berharap apa yang saya bawa pulang, mereka bisa menikmati. Insya Allah bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk semua, bermanfaat untuk orang lain. Tepuk tangan lu dong. Masya Allah, tabarakallah. Oke, inilah Bang Dang. Bang Dang ini tadi kita sudah sama-sama melihat VT-nya seorang driver ojek online yang bisa turut andil dalam pembangunan pesantren Nurul Iman di Ciamas Bogor ya? Betul, dan bahkan turut menghidupi 100 lebih santri penghafal Quran. Masya Allah, tabarakallah. Nama lengkap siapa Bang Dang? Kalau kita punya nama lengkap yang dikasih sama emak saya nih, Iya. Endang Irawan. Endang Irawan. Tapi kalau di jalanan kebanyakan manggilnya Bang Soplo. Bang Sop? Bang Soplo. Soplo? Oh, oh. Kok Soplo? Lagut bukan Soplo tuh? Itu koplo. Bang Dang aja lah ya, Iya. biar enak nih. Iya, siap. Bang Dang kan tadi niatnya bagus tuh, ya. Mau bersedekah sama siapa aja nggak pandang bulu. Nah, yang membuat akhirnya Bang Endang itu merelakan penghasilan dan tenaganya untuk membangun pesantren itu apa sebetulnya? Jadi yang kita pembahasannya tentang sedekah memang ini. Jadi uang yang sebenarnya tercatat di alam barja itu uang yang kita sedekahkan. Kalau yang namanya uang di kantong, aneh rasa uang pribadi bahkan uang ahli waris kalau kita meninggal. Karena belum tercatat yang sudah kita berikan kepada orang lain. Apakah dia pondok pesantren, apa masjid, atau kepada orang yang membutuhkan. Nah, motivasinya bagaimana? Kan kita muslim, dianjurkan untuk berbagi. Namanya apa? Sedekah, nggak habis-habis. Makanya kita rame-rame lomba-lomba bersedekah. Karena sedekah membawa berkah. Masya Allah. Oke lah, kalau misalkan sedekah, bagus ya bangun pesantren gitu. Tapi pas pesantrennya udah jadi, santri-santrinya juga digratiskan. Itu gimana tuh? Jadi memang kita fokus mereka anak yatim. Anak yatim ini intinya nggak punya orang tua. Dia mau ngaji, dia mau nuntut ilmu.
Kalau kita minta bayaran dari mana? Kan begitu. Iya. Nah, bahwasanya Rasulullah itu menganjurkan peduli terhadap anak yatim. Kebenaran memang ini anak yatim niat dengan 100% mempelajari Al-Quran, ya kita menampung. Urusan makannya kita yang cari. Taunya tuh anak duduk belajar. Terus Begitu. apa namanya? Antum narik nih. Saya ngojek Dari nih. jam berapa contohnya? Dari jam Dari ba'de subuh, Subuh. sampai ba'de maghrib. Nah, terus hasilnya bini gimana? Kebenaran, ya kita bisa membagi nih antara yang rumah berapa, buat pondok berapa, buat motor kalau servis berapa. Kita bisa menyesuaikan. Jadi ini juga yang melandasi Bang Endang akhirnya tidak memungut biaya. Tapi kalau untuk bayar guru, operasional pesantren kan listrik mesti dibayar, kebersihannya mesti dibayar, buku-buku, ngasih makan anak-anaknya gimana tuh Bang Endang? Kebenaran, ya, guru-gurunya juga Masya Allah nih Pak Ustadz. Doain biar guru-gurunya panjang umur. Amin. Sehat, Amin. rezekinya banyak. Alhamdulillah, gurunya juga kagak dibayar. Dia peduli juga tuh sama pondok pesantren yang kita jalanin nih. Ya, dari dia dari pengajar Qur'annya, dari qiraatul Qur'an, dari ilmu fikihnya, nggak ada yang dibayar. Nah, itulah motivasi saya. Sayanya udah berbagi ikut serta, termasuk guru-gurunya ngikut juga nih. Mereka ini juga ngojek juga? Enggak, mereka bener seorang pengajar gitu. Beneran Cuman pengajar. memang memberikan keilmuannya tanpa dipungut biaya Itu bayaran. dari 100-an santri, ada berapa guru yang bisa istiqomah begitu? Kurang lebih seluruhnya. Ada berapa total kurang lebih gurunya? ada 8. 8 8 guru. Mereka bahasanya kalau kita bilang buat ongkos bensin aja udah pulang balik. Begitu. Tetap antum mikirin. Insya Allah kita pikirin tentunya karena kan dia juga datang pakai kendaraan Tuh, gitu. kalau santrinya ada berapa? Bang Kurang Endang? lebih kemarin sampai ada awalan tuh 126 karena kemarin juga kita bikin tahfiz. 12 orang penghafal Al-Quran 30 juz. Nah kurang lebih sekarang ada 80. 80. Nah kalau anak-anaknya sendiri tinggalnya di dalam pesantren nginep berarti? Ya, memang bermukim di pondok pesantren. Kita udah siapkan kamar-kamarnya untuk mereka, kamar mandinya, dapur-dapurnya. Insya Allah kalau perempuan tertata rapi lah gitu. Tapi saya dengar info katanya dulunya pesantrennya dari kayu gitu ya, Bang Endang ya? Bukan main, bukan kayu lagi. Memang kalau kita bicara flashback tahun 2005 sampai 2006 itu bukit. Begitu dikeruk dari nol tuh pasang batu kali, triplek dulu triplek. Ya Allah. Dari pagar kena hujan kehujanan, pepanasan. Ya dengan berjalannya waktu separuh batu. Terus sampai sekarang alhamdulillah sudah batu. Nah berarti Bang Endang pesantrennya itu ada santriwannya, ada santriwatinya. Kebenaran alhamdulillah saya lagi santriwati nih. Nah, di sana yang perempuan bermukim untuk pengawasan adik saya perempuan. Oh gitu. Ustazah Umi Eli gitu. Jadi semua perempuan. Doain kalau ada tempatnya saya akan bisa membangun yang lakinya gitu. Amin, amin, amin. Ini juga Pak Ustadz, ini juga Bang Endang juga ini ngajar ngaji buat teman-teman ojek online-nya katanya ya. Terus bahkan sampai ketika keluarga dari teman ojek online-nya itu meninggal, Ya. Bang Endang tuh tetap membantu. Betul. Dengan cara apa ngebantunya Bang Endang? Dari pertanyaan yang tadi ya pertama tuh saya bikin namanya majelis trotoar. Majelis trotoar ini majelisnya ngajinya di pinggir jalanan tuh kita gelar tikar tuh. Yang ngajinya tukang ojek, tukang sayur, tukang buah, tukang urut sampai supir bajai. Ya, majelisnya di trotoar. Majelisnya trotoar Di daerah mana? di daerah lampu merah Ben Hill. Oh di situ. Yang pintu air tuh kebenaran dari 3 orang sekarang alhamdulillah sudah 21 orang. Jadi Kak Bobi, Ya, Ustaz, gimana? inilah makanya hebatnya Rasulullah SAW mengajarkan khairun nas anfa'uhum linnas. Dia udah tahu. Antum aja nih nyampein dah. Enggak. Iya Pak Ustadz. Jadi sebaik-baik manusia yang banyak menghasilkan manfaat buat saudaranya. Nggak mesti harus jadi ustadz. Ibu kalau mau begitu misalkan bantuin lewat duitnya. Iya, memfasilitasi. Iya. Intinya menghasilkan manfaat buat saudaranya. Ini Masya Allah. Udah ngojek juga ngajarin juga. Ya, Betul. banyak jadi apa yang harus kita perbuat
dalam beribadah ini sebenarnya banyak sekali, Ustaz. Cuman kan orang-orang nih lupa sama waktu dan kesibukannya. Dan masalah yang tadi kita peduli sama anak yatim nih, teman saya umpamanya ojek nih, meninggal atau di laka lantas. Alhamdulillah, anaknya di bawah misalnya masih SD, SMP, kita santunin mereka dari komunitas ojek. Duitnya dari mana? Dari setiap base camp yang ada. Alhamdulillah, sekarang kurang lebih ada 500-an anak yatim yang tiap bulan kita santunin. Masya Allah. Merinding dengernya ya. Aduh, ya Allah. Mudah-mudahan nih sahabat di rumah juga bisa mengikuti jejaknya Bang Endang. Jadi nggak harus nunggu kaya dulu Pak Ustadz. Yang penting jalanin aja dulu, mudah-mudahan berkah. Baik, sekarang saya mau membuka pertanyaan nih. Siapa yang mau bertanya kira-kira sama Bang Endang? Silakan, angkat tangannya. Ini kayaknya. Ini dulu nih. Silakan, kamu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kuanesya. Siapa? Kuanesya. Kuanesya? Iya. Oh, namanya lucu ya. Kuanesya. Kirain Kuan Abud. Terus. Sebelum bertanya saya mau izin buat pantun dulu. Silakan. Saudagar tahu kesandung batu. Cakep. Pengen tahu tolong dibantu. Cakep. Betul. Bang, anak santrinya ada umurnya sama kayak aku nggak? Anak santrinya, kamu umurnya berapa? 10. 10? Iya. Oke. Ya, bukannya banyak. Bukannya ada, banyak. Bahkan dari mereka lulus SD kelas 6, itu kebanyakan memang seperti umuran mereka adik kita ini seperti ini gitu. 10 tahun. Oh, dari dia membaca Iqra sampai juz pertama, juz kedua gitu. Alhamdulillah. Ada. Kalau mau silakan kita buka pintunya kok. Boleh tuh, nanti Survei, lihat dulu ya. Lihat, atau kita bisa jadikan motivasi antara yang punya tidur di rumah sama tidur di pondok bagaimana gitu. Bener. Oke, udah jelas ya jawabannya ya. Selanjutnya siapa lagi mau bertanya? Silakan angkat tangannya. Gantian belah sini dulu nih. Silahkan, boleh berdiri Ibu? Oke. Ya, Kang Dang, nama saya Kurnia dari SDN Kebun Pala 04. Boleh nggak saya berpantun Ibu-Ibu? Boleh. Pakai galang ngambil pepaya. Cakep. Bolehkah saya bertanya? Boleh dong. Bang Endang, anak santrinya kan saya ingat banyak banget nih, luar biasa. Pernah nggak sih kerepotan maupun dari segi biayanya itu bagaimana? Lalu yang kedua adalah bagaimana Bang Endang memanage waktu atau mengatur waktu antara ngajar dengan ngojek? Nah, ya, itu pertanyaannya. Terima Oke, kasih. sekian, Boleh terima tepuk tangan. kasih. Siap. Silakan. Ya, terima kasih Ibu. Alhamdulillah kalau untuk membagi waktu kita bisa menyesuaikan bagaimana yang dibutuhkan kita akan dahulukan. Misalnya kita waktu memang kita ngojek nih di Jakarta, misalnya kita sehari-hari jam 6 pagi, ba'da subuh sampai ba'da maghrib. Tapi memang kalau yang di pondok yang sudah dipastikan Jumat, Sabtu, Minggu saya ada di sana, gitu. Tapi tidak dipastikan kalau memang hari Selasa saya perlu ke pondok, saya ke pondok. Intinya Jumat Sabtu itu antum jadwal ngajar di sana. Insya Allah di sana kita. Insya Allah, boleh kasih tepuk tangan dong. Mudah-mudahan kita semuanya bisa seperti Bang Endang ya. Amin paling kencang. Amin. Dimudahkan untuk bersodako, dimudahkan untuk beribadah. Pokoknya semuanya mudah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Ustadz dan sahabat, hari ini adalah hari Jumat, artinya agen sedekah kita nih Aries ya akan bekerja untuk mendistribusikan sedekah-sedekah dari para dermawan sodakoh yuk melalui Jumat Berkah. Nanti kita akan lihat nih kira-kira di mana Aries akan mengunjungi tempat yang akan diberikan sodakohnya. Assalamualaikum Aries. Waalaikumsalam Bobby dan Pak Ustadz. Wah, studio rame bener itu kayaknya ya. Tapi ini hari yang sangat berbahagia karena hari ini kita akan menyalurkan sedekah yang sudah kita kumpulkan dari orang-orang baik di Masjid Al-Bakri Kuningan, Jakarta Selatan. Ikutin terus ya, masih di Sodako Yuk, Bisa Yuk. Bill, minta tolong jangan lupa diturunin barang-barang ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaiz والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Sahabat, iya Pak Ustadz. Enak gak barusan tuh didengerinnya? Enak. Tahu nggak artinya? Nah, nggak tahu aja enak. Gimana yang tahu? Jadi yang dibacakan barusan surat ketiga, surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Sahabat, iya Pak Ustadz. Di ayat pertama ini Allah memerintahkan buat kita semua dan bersegeralah saya, Bunda, Ananda, Kak Bobi, Bang Dang, sahabat juga di rumah untuk mengambil ampunan dari Allah. Apalagi Ramadan ini bulan ampunan, yang dimana Allah siapkan surga yang luasnya melewati dari langit dan bumi, disiapkan untuk mereka yang bertakwa. Makanya tujuan berpuasa la'allakum tattaqun, untuk hamba yang bertakwa. Yang bagaimana kriterianya? Kriterianya alladzina, orang-orang yang yunfikuna, mereka gemar berinfak fis sarra'i wad dharra'i, baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Jadi sedekah nggak nungguin kita jadi orang kaya. Walaupun masih dalam kondisi pas-pasan di saat kita ada, dianjurkan lapang dan sempit, dan juga mampu menahan emosional dan mau memaafkan saudaranya, dan Allah mencintai orang-orang yang baik. Sahabat, iya Pak Ustadz. jadi kalau sedekah nggak nungguin kaya, Kak Bobi, Bang Dang, sahabat di rumah, saya mau cerita nih. Syekh Abdullah Ibnu Mubarak, ulama yang lahir tahun 118 Hijriah, wafat tahun 181 Hijriah. Jadi Bang Dang, Kak Bobi, beliau selesai melaksanakan ibadah haji, selesai sudah wukuf di Padang Arafah, selesai sudah semuanya, leganya, nyamannya luar biasa. Udah pernah belum hajian? Halo? Belum Pak Ustadz. Nah, mudah-mudahan biar kesampaian. Amin. Biar nanti ngerasain. Ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Singkat kata, di saat dia sedang itikaf di Masjidil Haram, tiba-tiba ada dialog dua malaikat di hadapannya. Kata malaikat yang satu nanya, kamu tahu nggak yang haji ada berapa orang? Dijawab, semuanya 600.000 orang. Kamu tahu nggak dari 600.000 orang yang keterima berapa orang? Nggak ada yang keterima. Nggak ada yang keterima, sahabat. Ya Allah, penasaran gak ceritanya nih? Penasaran. Ditanya, lantas yang terima siapa? Yang keterima cuma satu orang. Dan orangnya nggak lagi di Mekah, nggak lagi di Madinah, nggak lagi di Padang Arafah, nggak lagi di Muzdalifah. Orangnya lagi di kampung halamannya. Tapi dengan sebab dia seorang, nah sahabat di rumah, ternyata yang lain tuh keterima dengan sebab dia. Dianya nggak lagi hajian. Ditanya siapa namanya? Namanya Muafak. Apa pekerjaannya? Tukang tambal sol sepatu. Di mana tinggalnya? Di Damsyik. Tapi dengan sebab dia, yang 600.000 orang semua ketolong. Ini melihat dialog dua malaikat begini, begitu selesai, Abdullah Ibnu Mubarak, sahabat, langsung nangis dia. Ya Allah, 600.000 orang termasuk berarti diriku. Dan diriku ketolong dengan sebab Muafak yang orangnya lagi nggak di Mekah. Ya Allah, makin menarik kan ceritanya?
Sahabat di rumah pengen tahu nggak? Pengen dong. Terusin nggak nih? Terusin dong, Pak Ustadz. Lanjut nggak nih? Terusin. Kue cucur, kue cincin. Cakep. Meluncur cin. Ya, alhasil berangkat langsung Abdullah ilmu Mubarak ke Damaskus, ya Syria. Karena manusia belum banyak kayak sekarang. Kepo abis dia, pengen tahu siapa nih muafak. Apa keistimewaannya? Kok sebatas tukang tambal sol sepatu, lagi nggak ke Mekah, lagi nggak hajian, tapi yang di Mekah ketolong dengan sebab dia. Allahu Akbar, dengan izin Allah, gado-gado kacang tanah. Cakep. Emang jodoh nggak kemana-mana. Ketemu. Begitu ketemu, ditanya amalan kamu apa? Aku nggak punya amalan apa-apa. Aku hanya orang biasa. Nggak, kamu ada niatan nggak untuk berangkat haji tahun ini? Oh, itu aku udah niat. Ngumpulin dari hasil sol sepatuku, udah siap berangkat. Terus kemarin lagi mau berangkat, istriku hamil. Begitu ngidam, uwe, nyium bau masakan. Bu, kalau ngidam kan kadang-kadang yang dipengen macam-macam kan? Betul apa enggak? Betul. Tolong jawab, karena Taufik Rahman nggak pernah ngidam. Nah, alhasil begitu nyium bau masakan ke Bobby, nah dia cari dari mana sumbernya. Ada di rumah paling ujung, bukan rumah, gubuk yang arah masuk ke hutan. Akhirnya dia beranikan diri buat ngetok pintunya, beri salam, keluar. Yang punyanya minta izin, istriku sedang hamil, ngidam, pengen menikmati bau masakan yang dari sini sumbernya. Si ibu jawab, maaf, aku ini daging, aku olah, halal buat kami, haram buat kamu. Kok gitu? Iya, karena kami orang nggak punya. Sudah 3 hari anak yatimku kelaparan. Minta ke tetangga nggak ada yang berikan. Akhirnya aku berangkat ke hutan. Yang aku lagi olah adalah bangkai keledai. Nah, muafak langsung pulang ke rumah, duit buat ongkos berangkat hajinya yang boleh ngumpulin tahunan langsung diambil, ya separuhnya dia datangin tetangganya. Orang susah dia, Kak Bobby. Iya, tapi nekat sedekahnya. Apa kata si muafak? Kamu jangan makan anak yatim kamu bangkai. Ini silakan beli yang layak. Ya Allah, aku nggak jadi berangkat haji, ya Allah. Cukuplah hajiku di depan rumah tetanggaku. Padahal nggak berangkat ke Mekah, tapi yang di Mekah ketolong dengan sebab beliau. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, ceritanya. Banyak cuciannya jadi berbusa. Cakep. Ceritanya sungguh luar biasa. Alhamdulillah. Keren banget sekali lagi ya tangannya. Jadi sebab bahwa memberikan sedekah kepada tetangganya, Pak Ustadz. Iya. Uang buat naik haji nggak jadi disedekahin. Tapi nggak berangkat, tapi di hadapan Allah ternyata menjadi haji yang Allah terima. Tuh. Dibanding 600.000 yang sudah ada di ketolong di sana semua dengan sebab dia. Masya Allah. Tuh. Bagus sekali ceritanya. Ya Allah ya. Baik, Pak Ustadz, terima kasih tausiahnya. Silakan duduk dulu. Bagus ya ceritanya? Bagus. Ada yang mau bertanya nggak? Nah, ini dulu deh. Coba ya, kita bertanya lagi sama ini aja dulu nih. Nih, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Pak Ustadz. Siapa? Suci Kak. Suci, oh kirain Susi. Ya, Suci ya. Kak. Ya. Saya ada pantun nih Pak Ustadz. Oh, coba. Ya. Cantiknya muka Bu Nini. Cakep. Mana Bu Nini, mana Bu Nini? Kalau mau tanya, boleh nggak nih? Iya. Ada Ki Soleh makan semangka. Cakep. Boleh Ibu Suci Kak. Masya Allah, tabarakallah. Silakan, Bu Suci. Atur nuhun Pak Ustadz. Ya, habis. Pak Ustadz, kalau kita mau kasih makanan nih, sisa tapi nih Pak Ustadz nih. Itu kira-kira kita dihitungnya pelit atau kita dihitung sedekah ya Pak Ustadz? Ya. Kalau sisa ya berarti ya? Iya, kalau sisa. Silakan. Ya. Kasih. Jadi yang namanya memberi adalah orang yang tangan di atas, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Nah ini sisa emang sengaja kalau sabar ngasih nungguin sisa, itu nggak bagus, gitu kan? Lu nggak bagi tuh tetangga, ntar aja nunggu 3 hari nggak kemakan baru. Itu nggak bagus, gitu kan? Iya. Nah, kenapa? Karena memang Nabi menganjurkan, bahkan dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sampai kepada puncak kebaikan yang maksimal sebelum kita menginfakkan sesuatu yang kita cintai. Gitu ya. Jadi kalau misalkan emang bekasnya, contoh ya, ada tetangga datang terus makan ibu, ya dia ngeliat, kamu makan apa enak banget, rendang, aku mau dong, jangan deh sisa, nggak apa-apa, baru itu emang nggak niat. Betul. Gitu.
Jadi tergantung kondisinya. Kalau kayak tadi Betul. boleh-boleh aja Sat ya. Tapi kalau mau sedekah berikan yang terbaik yang kita punya. Luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Ibu Suci. Selanjutnya, siapa yang mau bertanya lagi? Ini nih Pak Ustadz nih. Ya. Kamu nih. Aku tebak ya. Pasti nama kamu Gary. Loh, padahal Gary itu ada singkatannya. Gede sendiri. Silakan ucapkan salam, sebutkan nama dan pantun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar. Akbar. Saya mau bertanya nih. Silakan. Silakan Bar. Pantun Bar. Pak di istana membawa sampah. Cakep. Pertanyaan nih Pak Ustadz Tampan. Ya, waduh. Minta dikasih sedekah nih. Ke Bekasi, baca surat kabar. Cakep. Makasih Ananda Akbar. Coba, Ustadz, saya mau bertanya nih. Iya. Misalkan Silakan. saya punya duit 10.000, saya mau sedekah, tapi saya mau jajan juga. Ya. Saya kan gendut nih. Kamu nggak gendut, cuman nggak kurus aja. Jadi punya uang 10.000. Ya. Saya punya uang 10.000. Saya pengen jajan. Pengen jajan. Tapi saya juga pengen bersedekah. Oh gitu. Terus? Terus uang saya kan sisa 2.000. Terus Jajannya 8.000 dong. Terus kan sisa saya uang 2.000. Terus saya pengen bersedekah, dapat pahalanya sedikit atau banyak, Pak? Ya. Sini. Jadi uangnya 10.000. Mau sedekah nih, tapi pengen jajan juga. Jajan 8.000. Iya. Yang 2.000-nya buat sedekahin. Kecil nggak pahalanya tuh, Ustaz? Iya, coba apa dari angka 10.000 ya kepakai jajan 8.000 gitu kan. Nah, kemudian sedekahnya 2.000 tadi kan. Nah, kalau Kak Bobi lihat dalam nas Quran perihal tentang sedekah di Al-Baqarah ayat 261, Akbar juga sahabat di rumah, matsalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama salihabbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Apa ganjaran pahalanya Bar? Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah walaupun cuma 2.000, maka langsung tumbuhlah seperti satu butir benih. Dari butir benih itu menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkainya 700, ya 100, ya berarti 700 kali lipat. Itu fadilahnya. Itu 2.000 begitu. Jadi jangan heran kalau misalkan besok bisa kabar, oh dapat lagi 200.000, kan nyumbangnya 2.000. Ustaz kok nggak 2 juta? Ya 2.000. Udah. Ya bercanda loh. Iya. Gitu. Udah paham? Jadi besok-besok cari jajanan yang murah tapi kenyang. Jadi bisa sedekahnya banyak. Tahu nggak apaan? Apa? Nasi ayam nggak ada yang murah. Jadi nih, apa kamu yang murah tapi kenyang. Ya. Singkong akar-akarnya makan itu. Murah kenyang. Tepuk tangan lo dong buat Akbar. Saya mau bertanya boleh? Silahkan. Pandang boleh bertanya, silakan. Tapi ada pantun juga nih saya. Wih, cakep nih. Ini baru nih. Burung nuri warnanya bagus. Cakep. Naik sepeda jalannya lurus. Cakep. Kalau kita udah ibadah terus menerus, Cakep. sedekahnya jalan terus. Jadi begini Pak Ustadz, ada beberapa pendapat. Apakah kita bersedekah itu harus ke orang lain terlebih dahulu? Apakah kita mendahulukan keluarga kita dulu Pak Ustadz? Mungkin ada motivasi juga nih buat dari Pak Ustadz untuk kami nih. Iya. Jadi sahabat di rumah, nih pertanyaannya bagus sekali. Lihat di dalam Al-Quran, Bang Dang ya, surat Al-Baqarah ayat 215. Ini pernah para sahabat menanyakan ke baginda Rasulullah, yas'alunaka madza yunfikun. Ya Rasulullah, bagaimana aku cara membelanjakan hartaku ini, menginfakkan? Nabi jawab, Allah abadikan dalam Quran, kul ma anfaktum. Nah, lihat sahabat, makanya di sini redaksinya pakai ma mausul. Jadi nggak hanya duit doang, Kak Bobi. Jadi kalau kita setiap awal tuh pakai beras, ya, yang manfaat. Kul ma anfaktum. Segala sesuatu yang mendatangkan manfaat yang kamu infakkan, satu, tempatkan untuk kedua orang tua kamu. Ya, berarti menunjukkan jangan sampai ke sana kemari kita rajin berinfak sementara orang tua kita kere. Masya Allah. Tuh, pikirin tuh kondisi orang tua kita. Dan tolong buat orang tua jangan dikasih doa di status WhatsApp doang.
Iya, nah itu yang pertama. Kemudian kemana lagi? Kemudian setelah orang tua, kul ma anfaqtum min khair fil lil walidain wal aqrabin, kerabat. Encang, encing, nyak, babe itu. Yang memang terbilang beliau mungkin mereka dalam kondisi menengah ke bawah dan mendapatkan hadiah dari ponakan bagi luar biasa. Baru kepada yang lainnya. Begitu Bang Da. Gitu. Alhamdulillah. Ya. Nah, sahabat Pak Ustadz, kita akan segera mengetahui ini bagaimana keseruan Jumat Berkah yang dilakukan oleh agen Aries. Udah siap? Silakan. Udah nyampe nih Pak Aris di Masjid ya? Al-Bakri, iya. Oh, di depannya iya. persis, Bapak Pak. Di mana, Pak? Di depannya persis, Pak, yang di bawah tangga itu, Pak. Oke. Oh, Pak Aris, saya di sini, di belakang. Iya, saya juga di sini, Pak. Oh, di belakang masjid Bapak. juga. Saya di belakang Bapak, Pak. Oh. Bapak, Ya. Assalamualaikum. Pak, Ya. saya boleh nggak keliling-keliling lihat-lihat Masjid Al-Bakri? Boleh. Apa kita langsung aja naik? Langsung Oke, aja, Pak. mari. Ayo. Ini tangga surga kalau Oh, kita tangga bilangnya nih, surga, tangga Pak. Saya mau ke surga, Pak. Nah, di sini juga kita punya plaza nih. Oh, plaza, Pak. Namanya plaza, Pak. Kita nyebutnya plaza di sini. Nah, ini kita pernah satu anak yatim sampai 2.000 orang pernah. Biar ini ya, Pak. Biar semua dapat gitu. Kebutuhannya buat masyarakat di sini juga. Ini perpustakaannya, Pak. Nah, ini perpustakaannya. Mari kita langsung lihat ya. Pak, Masjid Al-Bakri ini dari tahun berapa dibangunnya? Alhamdulillah masjid ini dibangun tahun 2004 dan selesai tahun 2006. Jadi 2006 sampai sekarang mulai beroperasi penuh gitu. Berarti Bapak dari 2004 di sini? Alhamdulillah Mengurus masjid? Dari pembangunannya saya mulai di sini. Masya Allah. Nah, Pak, tujuan saya ke Masjid Al-Bakri ini ketemu Bapak juga. Ini saya perwakilan dari Sodakoyu RTV gitu. Jadi kita sudah mengumpulkan sedekah dari orang-orang baik. Ini saatnya penyalurannya. Jadi saya amanahnya biar tersampaikan gitu, Pak. Dan alhamdulillahnya sudah disiapin di sana, Pak. Ya udah kalau gitu terima kasih. Kita ke dalam aja gimana? Oh, boleh, Pak. Boleh, Pak. Oke. Ke sana apa sana? Ke sana. Berarti keluar, Pak. Sana kaca masalahnya. Ini ke dalam, Gitu. sana keluar, Iya, Pak. betul. Berarti kemana? Ke sana. Keluar. Nah, Pak Firman, jadi ini sedekah yang sudah kita kumpulkan dari orang-orang baik melalui Sodakoyu RTV gitu. Ini isinya ada mukena, sejadah, terus kerudung, terus ada beras, Pak, gitu. Jadi harapannya sih semoga sedekah yang sudah diberikan dan dikumpulkan sama orang-orang baik ini bisa bermanfaat dan membawa berkah buat mereka yang sudah memberi dan yang menerima nantinya, Pak. Kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga saja sedekah yang diberikan orang-orang baik ini bisa bermanfaat, apalagi di bulan Ramadan ini. Amin ya Allah. Dan kami doakan semoga ini benar-benar bermanfaat dan mendapatkan barokahnya buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Masya Allah, Pak. Ini Bapak Firman jadi saksi saya. Ini perwakilan dari Sodakoyu RTV memberikan amanahnya melalui Masjid Al-Bakri. Amin, amin. Ya, Pak. Terima kasih banyak ya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Akhirnya sedekah yang sudah kita kumpulkan dari orang-orang baik sudah disalurkan ke Masjid Al-Bakri. Semoga menjadi manfaat dan berkah buat yang memberi dan menerimanya nanti. Arya Sianata, agen Sodako Berkah pamit. Sodakoyu, bisa yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi di Sodakoyu Bisa Yuk. Alhamdulillah sahabat, Pak Ustadz, nih, tadi agen sedekah kita Aries sudah menyalurkan sedekah sahabat semua. Insya Allah program Sodakoyu akan berkomitmen untuk amanah menjadi perpanjangan para donatur. Ya Allah. Kita doakan mudah-mudahan yang mendapatkan sodako menjadi manfaat, Pak Ustadz. Amin. Alat-alat sholatnya semua, yang memberikan juga Allah berikan pahala yang berlipat ganda.
Nah, untuk Bang Dang nih, coba ini buat para sahabat di rumah di seluruh Indonesia, ya, sahabat RTV. Ada nggak motivasi yang mau di-share kira-kira supaya kita bisa istiqomah dalam bersedekah, walaupun kita ini kekurangan, misalkan gitu ya. Tapi bagaimana caranya kita tetap semangat untuk bersedekah? Silakan, Bang Dang. Ya, alhamdulillah saya memberikan bagaimana motivasi atau supaya kita bersedekah jangan menunggu kita kaya. Kedua, jadikan sedekah seperti makan. Jadi kita butuh sama sedekah. Makan aja kita butuh. Pagi, siang, sore, malam. Bahkan ada mindonya. Sama, sedekah pun jadikan seperti itu. Jadi kalau kita nggak bersedekah, anggap kita lagi kurang sehat. Maka kita begitu sedekah, kita jadi sehat. Kedua, barang siapa dia melazimkan sedekah, insya Allah jauh daripada penyakit. Amin. Jauh daripada bala. Amin. Jauh daripada semua yang gak kita ingin-ingin. Kita semua menjadikan inilah momen yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Makanya, nyok sedekah, nyok berbuat baik, jangan sampai kita kelewatan. Kalau yang namanya sedekah, otomatis jalannya diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin. Nah, ini tadi kan dari Bang Dang nih, Pak Ustadz. Sekarang pesan dari Pak Ustadz nih buat sahabat-sahabat yang ada di rumah, silakan. Ya, sahabat. Iya, Pak Ustadz. Jadi ingat bahasa Buya Hamka buat kita semua, juga sahabat yang di rumah, harta yang kau makan sudah pasti akan jadi kotoran. Harta yang kau simpan, kamu mati pasti besok jadi warisan. Tapi harta yang langgeng, sepanjang zaman adalah yang sudah kita infakkan. Pantunnya, tahu nggak? Ini, mau dong, ditunggu-tunggu nih. Tuh, baru ngarang nih. Iya, pergi mendaki berjalan kaki. Cakep. Gelap gulita dikhawatirkan. Cakep. Harta hakiki yang kita miliki adalah yang sudah kita infakkan. Alhamdulillah. Luar biasa. Boleh berdiri dulu, saya sama Bang Dang. Beli kelapa di Taman Mini. Siapa yang mau ngasih kesimpulan hari ini? Siapa? Ayo. Nah, itu tuh yang paling pojok aja deh. Yang paling cepat, senyumnya paling manis. Iya. Luar biasa. Silakan kesimpulannya, Seng. Salam sama nama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Alia, Silakan, kesimpulannya apa, Alia? berikanlah sedekah kita yang terbaik dan kalau mau sedekah gak usah nunggu kaya. Luar biasa. Ya. Tapi saya pribadi suka banget sama statementnya Bang Dang tadi. Ibaratkan sedekah itu seperti makanan. Bukan berarti uang atau barang-barang kita makan, bukan ya. Tapi ibaratkan kalau kita tidak bersedekah, kita lapar gitu. Betul, Bang Dang ya. Iya. Sehingga dijadikan gaya hidup, dijadikan lifestyle. Itulah tujuan dari program Sodakoh Yuk. Baik. Aduh sahabat, tidak terasa sudah 60 menit, masih kangen padahal ya. Iya. Ini kayaknya udah mau makan nasi ayam nih Akbar nih. Yang 7.000 tadi ya, Bar ya, bener ya? Habis ini makan nasi ayam buka puasa ya. Baik. Sahabat, terima kasih sudah menyaksikan episode Sodakoh Yuk hari ini. Mudah-mudahan banyak keberkahan yang bisa kita ambil, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Pak Ustadz, sebelum kita tutup, Pak Ustadz doa dulu deh, pimpin kita ya semuanya. Ya. Silakan. Mari sahabat, kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Allahumma ja'alna sabura. Amin. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang bersabar. Amin, ya Allah. Waj'alna syakura. Jadikan kami hamba-hambamu yang selalu pandai berterima kasih. Waj'alna fi ainina saghira. Jadikan kami hambamu yang di saat kami memandang diri kami sendiri, kami ada hamba yang lemah, yang dhaif, yang kecil ya Allah. Wa fi ayunin nasi kabira. Akan tetapi di saat dilihat oleh hambamu yang lain, tinggikan derajat dan wibawa kami. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hal yang paling membahagiakan dan menyenangkan adalah ketika jiwa ini
terisi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Bandang, terima kasih sudah menjadi tamu narasumber. Semoga apa yang Mandang sampaikan bisa menjadi motivasi untuk sahabat semuanya. Amin, amin. Ya, terima kasih juga untuk warga SDN Kebon Pala 04. Tepuk tangan dong. Semoga semakin sukses, semakin jaya SDN ya. Amin. Dan sahabat, saya Bobby Maulana dan juga Ustadz Taufikur Rahman harus pamit undur diri dulu. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program Sodakoh Yuk Bisa Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.